Hai hai hai. Puji nama Tuhan Yesus. Kalau orang boleh aku dapat ulang di hari yang ketujuh di bulan Januari tahun 2024. Aduh, gamai Tuhan Yesus berkata orang ada dilindungi, diberkati, dituntun toh di sepanjang tahun 2023 dan orang sudah menapaki tahun yang baru dengan rahmat Tuhan. Tor ada sehat-sehat, tor ada kuat-kuat, bahkan Tuhan beri orang umur panjang. Doa dan harapan Enci, semoga orang dalam keadaan yang diberkati Tuhan. Dan sebelum memulaikannya, belum terlambat kalau Enci mau bilang selamat tahun baru tahun 2024. Dan adikku yang berkati Tuhan, orang baku dapat ulang karena orang ada mau bahas Bina Anak pelajaran 1 dengan pembacaan. Orang mau baca dalam Alkitab, yaitu terdapat dalam Kitab Kudus Kejadian pasal 11 ayat 1 sampai yang ke-9 yang berjudul Menara Babel. Dan Bina Anak pelajaran 1 berjudul, tahukah kalian awal terciptanya bahasa di dunia? Nah, Tora akan bahas bersama dalam Bina Anak pelajaran 1. Terlebih dahulu adik-adik, orang mau berdoa, orang mau minta tuntunan kuasa Roh Kudus Tuhan. Mau tuntun orang supaya orang mau baca firman Tuhan, mendengar firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan, dituntun oleh kuasa Roh Kudus Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus yang baik, di lembaran ke-7 bulan Januari 2024. Engkau masih memberkati kami dengan memperkenankan kami anak-anak kecilmu mendengarkan sabda firman-Mu. Tolonglah kami Tuhan. Tanpa Tuhan kami tidak dapat berbuat apa-apa. Roh Kudus berkuasa atas kami Tuhan, sehingga kami boleh mengerti, kami boleh memahami dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami setiap hari. Ampuni salah dosa kami Tuhan yang selalu melawan kehendak Tuhan. Baharui kami semua Tuhan dengan kuasa Roh Kudus Tuhan, sehingga firman yang disampaikan tidak kembali dengan sia-sia, tetapi membawa berkat bagi orang semua. Berfirmanlah ya Tuhan, hamba-Mu mendengar. Dalam nama Yesus, firman kehidupan kami. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Nah, jadi orang membaca Kitab Kudus Perjanjian Lama, Kitab Kejadian pasal 11 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Menara Babel. Beginilah bunyinya. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear. Lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Demikianlah firman Tuhan yang dikatakan berbahagia kalau Tuhan dengar. Habis dengar, orang simpan dalam hati.
kon torang lakukan sebagai bukti bahwa benar-benar torang ada melakukan firman Tuhan. Amin adik-adik. Ya, puji syukur kepada Tuhan. Torang boleh ada di tahun yang baru toh. Ini hari lembaran ke-7, hari ke-7, hari Minggu yang ceria, hari Minggu yang abadi, hari Minggu hari Tuhan. Torang boleh kembali diperkenankan Tuhan mau dengar firman Tuhan. Dan kali ini adik-adik, torang akan belajar bina anak pelajaran 1 dengan judul tahukah kalian awal terciptanya bahasa di dunia? Nah, dengan judul pembacaan Menara Babel. Nah, seperti biasanya adik-adik, Encik mesti tanya. Nah, siapa pernah lihat menara? Ada? Ada? Ada tentunya. Torang jaga lihat di televisi, torang jaga lihat di HP. Pastikan sama so pegang HP itu torang so lihat. Ada menara Eiffel yang terkenal itu dan adik-adik toh. Menara Eiffel ini dia sebagai simbol kota Paris. Jadi dia sangat terkenal di dunia. Ada menara Mirim Pisa. Nah, adik-adik ini sama dengan apa? Menara lonceng. Dia ada di Katedral Pisa. Nah, ada menara Sky Tower, dia ada di Selandia Baru, dan ada menara CN, dia ada di Kanada, dan masih banyak lagi menara-menara yang terkenal di dunia. Tapi adik-adik, kali ini, pagi ini, torang baca cerita tentang Menara Babel. Nah, adik-adik, setelah peristiwa air bah, itu air bah waktu Nuh toh, ya air bah ada di sisa yang hidup apa Tuhan izinkan, sisa Nuh, anak Sem, Ham dan Yafet dan istrinya. Nah, dari keturunan inilah, dari satu keturunan inilah, ya itu manusia di bumi bertambah-tambah banyak sehingga adapun ada di seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Jadi seluruh bumi ada di satu DP bahasa, satu DP logat. Nah, kalau sekarang orang so beda-beda tuh. Ini awal mula dari apa? Dari bahasa di dunia. Nah, contohnya ada di kalau bahasa Indonesia berarti satu dunia bahasa apa? Bahasa Indonesia. Nah, sama dengan sekarang ada bahasa Inggris, ada bahasa Kanada, ada bahasa Cina tuh. Semua tuh soal DP apa? DP bahasa masing-masing. Nah, jadi karena satu bahasa dan satu logat orang itu berasal dari apa? Satu keturunan tuh, satu keturunan lu selepas apa? Peristiwa air bah. Nah, jadi suatu hari orang mengadakan perjalanan. Ya, orang berjalan. Orang menjumpai tanah datar. Tanah datar ada di tanah Siniar yang sekarang orang bilang Babilonia. Nah, di tanah itu di situ orang apa? Menetap. Tuh keturunan Nuh itu Sem dan Yafet dan so bertambah banyak tuh manusia di bumi dia menetap di Siniar tuh. Satu hari ada di orang lihat ini tanah bagus. Terus, ini tanah mau bikin kota bagus. Timbul apa? Inisiatif pada orang. Orang berkata satu orang kepada yang lain, mari yuk orang bangun satu kota. Padahal ada di kalau batu bata mesti jemur tuh lantaran orang suka di suatu kota dan benteng pertahanan untuk kota dan benteng pertahanan yang kuat. Jadi orang apa? Orang bakar tuh batu bata tuh. Mari yuk orang membangun sebuah kota yang DP menara sampai ke langit. Padahal ada di itu baru habis air batu. Jadi orang berinisiatif sendiri ya supaya orang terhindar dari apa? Dari air bah. Berarti ada di itu waktu itu manusia so apa? So pinter kan? So pinter sampai orang mau apa? Bangun sebuah kota. DP menara kata mau sampai ke langit. Itu kok sama dengan apa? Tangga ke langit. Orang mau bikin. Tahu orang ada berpikir supaya orang terhindar dari air bah. Atau orang so bertindak sendiri. Nyandak perlu Tuhan pertolongan. Nyandak mau tergantung pada Tuhan. Nah, orang bapaknya sama-sama. Mari kita orang mau bangun. Nah, adik-adik. Orang bilang kata orang mau apa? Mau cari nama. Supaya kata orangnya terserak tuh. Tercerai berai tuh. Orang kata mesti menyatu. Dorang mesti apa? Cari nama supaya dorang terkenal. Nah, pada waktu itu ada di ayat 5 dia bilang, lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia. Ya, jadi Tuhan turun ada di. Nah, Tuhan dia lihat mana yang dorang bangun kota, mana yang dorang bikin menara. Nah, lalu Tuhan berfirman adik-adik. Ya, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya.
Ini baru permulaan dari usaha mereka. Dan adik-adik, apa Tuhan bilang? Ya, mulai dari sekarang, apapun yang mereka rencanakan, tidak ada yang akan berhasil. Tuhan bilang adik-adik, karena Tuhan lihat ini manusia so pinter adik-adik. Iya, dorang soalnya apa? Soalnya nak mau tergantung pada Tuhan. Maka Tuhan apa? Kasih kacau di bahasa. Nah, pada waktu dorang sebentar bekerja adik-adik, satu minta air, satu bawa apa? Bawa batu bata. Satu minta batu bata, yang lain bawa apa? Gala-gala detep. Jadi Tuhan kasih apa? Kacau dalam bahasa. Satu dengan yang lainnya baku mengerti. Dia bakal air kidora. Ngana bagaimana ini? Kita minta pasir, ngana bawa air. Kita minta batu, ngana bawa air. Aduh, suka ini. Nah, ada di sehingga saat itu ada di itu pembangunan jadi apa? Jadi kacau. Masing-masing orang tidak mengerti dengan bahasa. Karena apa? Tuhan suka kasih kacau supaya tuh pembangunannya tidak terlaksana. No, so apa? Soalnya tidak baku mengerti di bahasa tuh. Jadi masing-masing orang meninggalkan pekerjaan dan saat itulah mereka terserah ke seluruh apa? Ke seluruh bumi. Ya, seperti firman bilang tuh, penuhilah bumi dan beranak cuculah. Ini dorang suka apa? Cuma bersatu. Dorang ini mau terserak-serak. Dorang bilang supaya dorangnya terserak-serak. Nah, supaya ternyata tak pencar-pencar. Nah, mulai peristiwa menara Babel adik, dorang terserak. Tuhan kasih serahkan dorang di seluruh bumi. Maka tiap-tiap bangsa adik, dorang pe bahasa so jadi berbeda-beda. Nah, itulah awal terciptanya bahasa di dunia. Iya, masing-masing bangsa, masing-masing daerah, dorang pe bahasa lain-lain. Maka di bumi sudah ada macam-macam bahasa. Bahkan nanti terusnya dapat hitung setiap daerah, setiap suku, so bahasa masing-masing. Dan itulah awal mulanya bahasa di dunia. Tapi orang ini ada di waktu peristiwa Pentakosta, tuh bahasa apa? Seluruh semua dari segala tempat berkumpul jadi satu. Malahan orang jadi apa? Jadi mengerti tuh bahasa Elam, bahasa Mesopotamia. So mengerti kan apa? Ada Roh Kudus yang apa? Membuat mereka apa? Mengerti kata-kata yang dorang masing-masing nabi itu ucapkan. Padahal dorang berbeda-beda apa? Tempat tuh dan negara yang berbeda-beda. Tetapi disatukan Tuhan melalui peristiwa Pentakosta, ketuangan Roh Kudus. Jadi mengerti satu bahasa. Itu satu itu satu mengerti. Padahal dia orang beda bangsa dan negara. Nah, dari peristiwa ini menara Babel ada di, ya, orang boleh belajar bahwa ternyata jangan orang manusia ini mau menyamai siapa? Menyamai Tuhan. Terang apa? So pinter, orang apa? Seakan-akan tidak mau tergantung pada Tuhan. Semua orang mau cari perlindungan untuk diri sendiri tanpa mengharapkan pertolongan Tuhan. Padahal Tuhan kasih yang selalu tolong pada orang. Tuhan selalu pelihara. Buktinya ada di sepanjang tahun 2023 orang tuh ada lewati tuh tahun itu dia tuh Tuhan ada berkati pada orang dengan segala suka, dengan segala duka. Tapi orang boleh lewati, orang boleh jalani, orang boleh lalui karena ada siapa? Ada Tuhan berjalan di depan pada orang tuh. Kadang kalau kok itu peristiwa menara Babel selalu tetap ada pada orang. Kenapa? Orang selalu ingin menang sendiri. Kalau orang merasa orang pinter, iya orang pada enten tuh orang lain. Kalau orang merasa orang sukaya, iya orang kasih hina orang teman yang susah toh orang kita bertemannya, orang pilih-pilih berteman. Berarti itu ada sifat kesombongan. Nah, itu menara Babel itu simbol kesombongan manusia. Ingin mau sama dengan Tuhan toh, ingin mau sama dengan Allah. Karena dorang pe sombong, dorang pe angkuh, dorang so pintar, jadi dorang bertindak sendiri tanpa mengikuti kehendak Tuhan. Dorang bilang, supaya kalau banjir kemari, kalau air bakulan datang, ya dorang so ada tempat perlindungan. Kong di tempat perlindungan itu turang pe apa? Turang sama itu turang bersatu. Padahal ada di Tuhan bilang, penuhilah bumi dan bertambah banyaklah, beranak cuculah toh. Beranak cuculah kamu di bumi toh. Itu sama dengan apa? Ada apa? Ada langgar, itu firman Tuhan. Itu ketetapan Tuhan toh. Tuhan ada berkati patoran dengan berkat-berkat melimpah. Tetapi kadang-kala toh orang apa? Mengikuti kehendak sendiri. Tunjuk kita kok bisa, kita kok kuat toh. Kadang-kala orang kalau sebanyak doi atau orang seorang kaya, mulai orang pandai orang tuh, kita kok banyak duit ya, di dunia bataman yang kita. Ya kita
kita mau pilih-pilih teman sama supaya orang membuat teman sama-sama kayak. Nah, kadang-kala orang begitu tuh adik-adik. Nah, di tahun yang baru ini adik-adik, itu roh Babilonia itu peristiwa Menara Babel yang orang keadaan ada sampai sekarang, tetapi orang mau hilangkan, orang mau jauhkan dari sifat-sifat dari peristiwa Menara Babel, yaitu kesombongan manusia, ingin menyamai Tuhan, toh ingin menyamai Allah, toh mau bikin menara kata sampai di langit, toh supaya apa? Supaya orang dapat tempat perlindungan tanpa tergantung pada Tuhan. Padahal ada di orang Tuhan apa? Orang Tuhan ciptaan tuh, masa di orang mau sama dengan Tuhan, orang mau menyamai Tuhan tuh, itu semua langgar kehendak Tuhan tuh. Orang so angku, orang so sombong kadang-kala karena orang so kaya atau orang pintar tuh mulai pada inti kasihan tuh teman-teman tuh. Jadi di tahun baru ada di orang menapaki tahun yang baru, marilah sifat kesombongan tuh orang hindarkan, orang buang jauh-jauh. Marilah kita bersatu hati, bersatu tekad menuju untuk kemuliaan dan kepujian bagi nama Tuhan. Jangan pakai sendiri, itu berkat Tuhan. Tuhan ada kasih pada orang. Mari orang gunakan untuk kepujian kemuliaan nama Tuhan. Di mana saja kita berada, orang tetap dapat melakukan hal menyenangkan hati Tuhan. Apa yang ada pada orang jadi kemuliaan bagi Tuhan Allah dalam Yesus Kristus melalui Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya, memberkati orang semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu yang mengingatkan kepada kami umat manusia supaya tidak sombong, tidak angkuh, tidak mengandalkan kekuatan dan kemampuan, tetapi Tuhan kami diajarkan untuk selalu tergantung pada Tuhan, selalu menyeru, selalu berseru dan berserah kepada otoritas Allah. Dan biarlah Bapa kehendak Tuhan yang jadi, bukan kehendak kami manusia, dalam rancangan dan rancangan Tuhan dimanapun kami pergi dan berada. Terima kasih atas firman-Mu yang memberkati orang semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa. Terima kasih.